Kabupaten Merauke yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan sedang mengalami percepatan pembangunan infrastruktur sebagai wilayah dengan topografi yang cenderung datar dan didominasi oleh lahan rawa. Manajemen air menjadi tantangan teknis utama pembangunan drainase khususnya di area strategis seperti jalan pendidikan. Bukan hanya soal pengaliran air, tetapi juga tentang menjaga stabilitas tanah dan kesehatan lingkungan di tengah kepadatan aktivitas pendidikan dan perkotaan yang meningkat. Proyek pembangunan drainase di jalan pendidikan bertujuan untuk mengatasi masalah genangan air di banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi atau air pasang. Mengingat jalan pendidikan merupakan kawasan krusial yang biasanya dipadati oleh sekolah dan aktivitas warga. Sistem drainase ini dirancang untuk pertama, mempercepat aliran limpasan air hujan ke badan air penerima. Kedua, mencegah kerusakan jalan aspal akibat genangan air. Ketiga, meningkatkan sanitasi lingkungan sekitar sekolah dan pemukiman. Maka dari itu, proyek ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sosial dan fisik. Dokumen lingkungan, baik AMDAL maupun UKL menjadi syarat mutlak. Berikut adalah poin-poin dampak yang biasanya dianalisis dalam proyek drainase di wilayah seperti Merauke. Yang Bapak, di sini kami dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Musamus. Kami mau mewawancari Bapak mengenai pembuatan drainase ini. Untuk memenuhi tugas perkuliahan kami, mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri. Nama Bapak Rudi. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak mengetahui adanya proyek ini dan tujuannya? Untuk proyek ini ya kita tahu-tahunya ya dari waktu ada dari dinas sempat ke sini mungkin menyampaikan bahwa akan ada proyek drainase. Kemudian juga ada mungkin pekerjanya dari sana juga datang sampaikan untuk kita bongkar jembatan yang ada di atas lahan yang akan dibuat drainase juga. Kemudian kalau tujuannya udah pastilah karena mungkin kan beberapa tahun terakhir di khususnya komplek jalan pendidikan sini kan air sering tergenang atau banjir lah. Nah mungkin adanya karena banjir itu makanya mungkin pemerintah lihat juga agar dibuat drainase supaya nantinya tidak banjir lagi, air bisa lancar seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa ada gangguan proyek seperti kebisingan, debu atau air kotor di sekitaran sini? Kalau terkait gangguan ya, kalau bicara gangguan pasti otomatis sedikit terganggu untuk aktivitas. Tapi kalau untuk saya pribadi tidak menjadi permasalahan lah, karena ini kan tujuannya juga baik untuk supaya kedepannya agar air kan bisa jalan bagus seperti itu. Tapi mungkin kalau boleh untuk masukan lah, artinya ini untuk masukan terkait untuk kalau ada proyek seperti ini ya, untuk misal tanah ketika digali taruh depan perumahan warga ini kan banyak, akhirnya sebenarnya harus langsung diangkat. Cuma kemarin begini kan ada sedikit keterlambatan untuk dari pihak proyek ini kan untuk langsung angkat, sehingga kita juga untuk aktivitas keluar masuk juga agak susah. Kemudian juga kita minta untuk dibuatkan jalan. Kemarin mungkin tidak tahu, mungkin pekerjanya atau apa, mungkin sempat lupa karena dari deretan sini itu nggak dibuat jalan untuk lewat, sehingga orang agak susah tuh. Tapi itu nggak menjadi soal, itu bisa kita komunikasikan dengan pihak pekerja dan sudah cukuplah baik. Baik, untuk pertanyaan ketiga,
apakah proyek ini mempengaruhi mata pencarian Bapak? Untuk mata pencaharian mungkin ada tapi tidak terlalu signifikan lah. Karena kita masih bisa buat solusi, contoh kayak bikin jembatan darurat agar orang juga bisa lewat, agar aktivitas bisa tetap berjalan seperti itu. Terhadap sosial dan fisik. Yang terakhir ini Bapak, apa harapan Bapak terhadap proyek ini ke depannya? Harapan dari kita atau dari saya pribadi untuk proyek ini ke depannya, ya proyek seperti ini sangat baik lah, artinya buat kita masyarakat, karena pasti sangat membantu agar kemudian ke depannya tidak banjir. Ya harapannya mudah-mudahan proyek seperti ini terus berlanjut, mungkin bukan cuma hanya di sini, mungkin di tempat lain juga yang sering terkena banjir atau di wilayah Merauke lah, bisa dibuatkan drainase-drainase untuk agar air berjalan lancar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Dari mahasiswa sipil, tujuan kami di sini untuk mewawancarai mengenai pembuatan drainase untuk tugas mata kuliah kami. Mungkin sebelumnya kamu bisa perkenalkan sendiri dulu. Baik, di proyek ini saya sama sebagai pelaksana lapangan. Saya dari perusahaan CV Vale Papua. Baik, kita mungkin mulai dari pertama ya Bang. Apa yang tujuan utama dari proyek ini? Jadi tujuan utama pasti kan ingin banjir. Sama paling enggak. Nah, terus ya kenyamanan pengguna jalan lah. Kalau ya, intinya tidak banjir lah ya, ingin banjir saja. Baik. Untuk luas area proyek ini dan berapa lama waktu pembangunannya bagaimana? Panjang ruas yang kita kerjakan totalnya 170 meter. Waktu pelaksanaan 150 hari kerja. Targetnya paling target ya sampai segitu sih, paling 2 bulan lah. Kita ini baru kerja baru 1 bulan. Untuk bagaimana kondisi lingkungan di sekitar proyek sebelum pembangunan kan? Kondisi existingnya sendiri masih belum ada galian, belum ada maksudnya belum ada parit sama sekali tuh. Cuma kebetulan ada yang masyarakat yang tinggal di sekitaran sini, mereka sudah bikin suatu sendiri. Cuma karena kebetulan dimensinya kurang sesuai, pasti kita bongkar dengan standar dari PU tuh. Untuk cara proyek mengelola sampah atau limbah yang dihasilkan, Kalau untuk limbah tempat sendiri sih yang kita hasilkan proyek nggak ada. Cuma limbah dari rumah-rumah warga atau limbah-limbah ini, ya itu kan pasti kita apa pas pekerjaan selesai kita kalau terkait masalah galian ini kan nanti kita pastikan urung kembali ya kan dari sini. Anunya di saluran karena yang ini kita akan urun kembali. kalau untuk proyek ini Bang, apakah dia melibatkan tenaga kerja lokal dari warga sekitar ini? Iya, ada beberapa. Oh, dia di sana ada 2 orang. Kalau untuk bagaimana cara warga bisa menyampaikan keluhan jika ada masalah dari proyek ini? Ya bisa ke kita langsung atau ke dinas terkait kan. Ya tentunya di PU, PUPR. Pertanyaan terakhir ya Bang, apa yang dilakukan perusahaan untuk menjaga jalan dan fungsi dasar? Kalau dari kita sendiri tujuannya kan nggak merusak sebenarnya. Nah kalau galian ini kan sebenarnya nggak merusak. Cuma kan maksudnya kan ada yang memang masyarakat terganggu. Tapi kalau ini kan sebenarnya untuk kepentingan bersama, nggak merusak sebenarnya ini. Nggak ada yang dirugikan sebenarnya. Ya toh.
Malah kan untuk nanti kalau drainase ini sudah jadi, nah, warga sekitar yang menikmati tidak banjir lagi kan. Selama ini kan hujan sedikit, langsung banjir, hujan sedikit, langsung banjir. Jadi kan itu sudah solusinya kita ya bikin drainase. Pihak dibersihkan atau yang lingkungan ini kan adanya sarana dekat. Mungkin itu saja bang. Oke. Ya.